subsidi, ada BLT, bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi untuk membantu masyarakat kita yang lemah. Dulu dihina-hina BLT kita, betul? Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita yang miskin, betul? Sekarang BLT Pak Jokowi. Kenapa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%. Lah faktanya kan mangkrak gitu. Kalau itu merupakan satu hal yang positif, kenapa harus sih diusik-usik gitu ya, nggak gatel kok digaruk-garuk gitu. Kalau mau jadi presiden silakan aja bertarung, nggak usah sendiri-sendiri. Ada komisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Bukan hanya karena kehebatan beliau, namun juga dukungan dan kontribusi dari rakyat. Kepemimpinan di Indonesia harus memiliki keberlanjutan. Ada yang dulu baru jalan, lalu diteruskan. Ada yang dulu tidak jalan, dibuat berjalan. Memang bernegara begitu bukan? Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat. Partai Demokrat kritik utang Jokowi. Staf Sus SMI sebut AHY ahistoris. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik utang yang kian menumpuk di pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, ia juga menyorot posisi cadangan devisa yang terus menurun hingga gelombang pemutusan hubungan kerja yang semakin meningkat. Pria yang akrab disapa AHY ini menilai kondisi tersebut bakal makin menyusahkan masyarakat, terutama para pekerja di tanah air. Utang luar negeri kita juga terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal juga terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para buruh dan pekerja nasional kita, ujar AHY dalam postingan akun Twitter @freedemokrat yang dikutip Senin 24 Januari. Terkait hal tersebut, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo memberikan pembelaan. Ia menilai kritik yang disampaikan AHY terutama terkait utang adalah hal yang wajar. Namun, hal itu tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang, kritik @demokrat historis terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis, kata Prastowo melalui akun Twitternya @prastowo. Justinus pun menjelaskan mengenai kondisi utang saat ini. Menurutnya, kondisi utang pemerintah pada periode 2015-2019 bisa dijaga dengan baik, tercermin dari rasio utang batas maksimal 30% terhadap PDB. Namun pada saat pandemi COVID-19 muncul, lonjakan utang memang terjadi tak terhindarkan. Tercermin pada 2020 rasio utang mencapai 39,36% terhadap PDB dan 2021 mencapai 40,73% terhadap PDB. Lihat saja lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020 demi menangani dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi karena COVID-19.
Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik? Jelasnya. Bahkan pada periode 2020-2021, akumulasi defisit fiskal Indonesia hanya 10,7% terhadap PDB. Lebih baik dibandingkan negara lain dengan size ekonomi yang sama dengan Indonesia, yakni Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nil konteks. Utang kita prudent, imbuhnya. Begini kondisi utang pemerintah sebesar 7.733 triliun rupiah yang dikritik oleh AHY. Utang pemerintah era Presiden Jokowi yang kian menumpuk dikritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kondisi itu dinilai bisa mengancam masa depan dan nasib para pekerja Indonesia. Utang luar negeri kita terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah. Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para pekerja nasional kita, kata AHY dalam postingan akun Twitter @pdemokrat dikutip Selasa 24 Januari 2023. Kementerian Keuangan telah merilis posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar 7.733,99 triliun rupiah. Jumlah itu naik sebesar 179,74 triliun rupiah jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar 7.554,25 triliun rupiah. Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu justru sudah turun dari posisi 40,74%. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Justinus Prastowo menyebut kritik yang disampaikan AHY terkait utang tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tentu kritik seperti yang disampaikan Mas Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih. Ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang, kritik @pdemokrat ahistoris dijebak pada angka bukan kondisi faktual yang dinamis, katanya melalui akun Twitternya @prastow. Menurut Justinus, kondisi utang pemerintah pada periode 2015-2019 bisa dijaga dengan baik tercermin dari rasio utang batas maksimal 30% terhadap PDB. Lonjakan utang Indonesia disebut terjadi karena pandemi COVID-19. Biasanya lonjakan dari 30% ke 39,38% dalam setahun di 2020 demi menangani dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi karena COVID-19. Bukankah ini keniscayaan dan justru menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah yang sekarang diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan baik, ujarnya. Justinus lalu menunjukkan grafik terkait akumulasi defisit fiskal Indonesia pada 2020-2021 yang hanya 10,7% terhadap PDB. Capaian itu lebih baik dibandingkan negara lain seperti Thailand 17%, Filipina 22,1%, China 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nil konteks. Utang kita prudent, tegas Justinus. Utang Indonesia meningkat juga sejalan dengan realisasi belanja yang membengkak. Belanja perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 disebut mencapai 1.635,1 triliun rupiah atau tertinggi sepanjang sejarah demi menolong rakyat yang terdampak. Oleh sebab itu, AHY dinilai perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif
mengenai utang Indonesia. Apalagi pemerintah sudah bekerja keras menekan defisit anggaran menjadi 2,38% atau 464,33 triliun rupiah di tahun 2022, jauh di bawah target 840 triliun rupiah. Dengan kondisi ini tak bisa melihat utang hanya dari angka saja. Selain itu, untuk menangani pandemi COVID-19, kebijakan utang juga disebut banyak untuk program atau proyek 880 infrastruktur dasar, penyediaan vaksin bayi, pengelolaan sampah hingga penurunan emisi. Betul bahwa posisi utang akhir tahun 2022 yakni sebesar 7.733,99 triliun rupiah. Sudah saya jelaskan konteks dan reasoning di atas. Kue ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% di 2022. Lukas Tinus.